Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istrikah, NIM 191230859. Baik, langsung saja. Tujuan saya membuat video saat ini adalah untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Selesaikan kasus berikut ini menggunakan K-means clustering. Gunakanlah nilai K sama dengan 2 dan K sama dengan 4. Untuk nilai sentroidnya kalian tentukan sendiri. Di dalam kolom tersebut adalah data-datanya, ada biaya promosi yang atau X dan volume penjualan atau Y. Selanjutnya, pertama kita akan menghitung sentroid. Kita akan ambil data ke-1 dan ke-2 sebagai perhitungan pertama. Kita menggunakan rumus Euclidean distance untuk mendapatkan jarak minimum data terhadap sentroid. Klaster kedua yaitu X-nya 12.000 dan Y-nya adalah 56.000. Keempatnya adalah 13.500 dan Y-nya adalah 62.430. Berikut ini adalah rumusnya dari Euclidean distance, yaitu X, Y dan A, B sama dengan dalam kurung X kurang A pangkat 2 ditambah Y kurang B pangkat 2. Perhitungan pertama yaitu kita mulai menggunakan sentroid pertama. Kita akan menentukan jarak dari data ke-1 ke data 1 dan data ke-1 ke data kedua, lalu data kedua ke data ke-1 dan data 2 ke data 2. Pertama yaitu klaster 1, di situ ada 12.000 dan 56.000. Lalu akar 12.000 dikurang 12.000 pangkat 2 ditambah 56.000 dikurang 56.000 pangkat 2 sama dengan 0. Itu adalah jarak klaster 1 ke klaster 2. Selanjutnya kita lanjut ke jarak dari klaster 2 ke klaster 1. Di situ ada 13.500 dan 62.430. Lalu kita pakai data satunya yaitu 12.000 dan 56.000. Caranya yaitu 13.500 dikurang 12.000 pangkat 2 ditambahkan dengan 62.430 dikurang 56.000 pangkat 2 sama dengan 13.500 dikurang 12.000 sama dengan 1.500, itu dipangkatkan 2. Lalu 62.430 dikurang 56.000 sama dengan 6.430, itu juga dipangkatkan dengan 2. Lalu 1.500 pangkat 2 adalah 2.250.000 dan 6.430 pangkat 2 adalah 41.344.399.000. Itu dijumlahkan menjadi 43.594.900. Itu didesimalkan menjadi 6.602,6434.102,90 dan dibulatkan menjadi 6.602,65. Selanjutnya adalah jarak klaster 2 ke klaster 2 atau 13.500 dan 62.430 hingga dihasilkan menjadi sama dengan akar 13.500 dikurang 13.500 dipangkatkan 2, lalu ditambahkan 62.430 dikurang 62.430 dipangkatkan 2 sama dengan 0. Pada bagian yang bergaris merah adalah data dan perhitungan. Sedangkan yang digariskan warna ungu adalah hasil yang akan kita masukkan ke dalam tabel untuk menentukan data tersebut
akan masuk ke dalam klaster K1 atau K2. Sehingga kita dapatkan hasil seperti berikut. Klaster K2 12.000, 50 dan 56.000, X-nya itu adalah 0 dan Y-nya adalah 6.602,65. Lalu keempatnya adalah 13.500 dan 62.430. X-nya adalah 6.602,5 dan Y-nya adalah 0. Untuk kelompok klasternya adalah 2 dan 4. Dari tabel di atas kita lihat jarak minimum dari data ke-1 dan data 1 adalah 0 dan jarak minimum dari data 2 ke data 2 yaitu 0. Sehingga yang menjadi sentroid K1 dan K2 adalah data 4 menjadi sentroid K2. Selanjutnya kita beralih ke perhitungan untuk data ketiga. Lalu perhitungan ketiga adalah setelah mendapatkan sentroid, kita beralih ke data ketiga, yaitu 12.750 dan 60.850. Kita mulai menghitung jarak data ketiga terhadap sentroid 1 dan sentroid 2, sehingga nanti kita mengetahui data akan masuk ke klaster K1 atau K2. Berikut adalah perhitungannya. Langkah selanjutnya kita beralih ke data 3, yaitu 12.750 dan 60.850. Kita mulai menghitung dataset terhadap klaster 1. Yang bergaris merah itu adalah dataset dan yang bergaris hijau itu adalah sentroid. Sentroidnya itu adalah 12.000 dan 56.000. Lalu datasetnya adalah 12.750 dan 60.850. Kemudian adalah akar 12.750 dikurang dengan 12.000 dipangkatkan 2. Lalu ditambahkan dengan 60.850 dikurang 56.000 pangkat 2 hingga mendapatkan hasil 750 pangkat 2 ditambah 4.850 pangkat 2. Lalu setelah dipangkatkan mendapatkan hasil 562.500 ditambah dengan 23.522.500. Lalu setelah dijumlahkan mendapatkan hasil akar 24.085.000 hingga didesimalkan menjadi 4.907,64,70,94,0767 hingga dibulatkan menjadi 4.907,65. Lalu kemudian kita hitung jarak dataset terhadap klaster 2. Di situ ada 13.500 dan 62.430 dan 12.750 dan 60.850. Caranya adalah akar 12.750 dikurang dengan 13.500 dipangkatkan dengan 2. Lalu ditambahkan dengan 60.850 dikurangi 62.430 pangkat 2 sama dengan min 750 pangkat 2 ditambah min 1.580 pangkat 2 sama dengan akar 562.500 ditambahkan dengan 2.496.400 sama dengan akar 3.058.900 hingga setelah diakarkan mendapatkan hasil 1.748,9711261195 lalu dibulatkan menjadi 1.748,98. Garis hijau sebagai sentroid, garis merah sebagai dataset, dan garis ungu sebagai hasil. Sebenarnya perhitungan X kurang A pangkat 2
Dan Y kurang B pangkat 2 dapat dibolak-balik menjadi A kurang X pangkat 2 dan B kurang Y pangkat 2. Karena hasilnya pasti positif sebab dikuadratkan. Semuanya dihitung dengan Euclidean distance dan hasilnya kita masukkan dalam tabel berikut. Datasetnya yaitu 12.750,6 dan 60.850. Klaster satunya adalah 4.907,65 dan klaster 2-nya adalah 1.748,98. Lalu kelompok klasternya adalah 4. Dataset ketiga masuk dalam kelompok klaster 2 karena jarak minimum atau terdekat dataset adalah terhadap klaster 2 yaitu 1748,98. Kemudian kita update sentroidnya, yaitu klaster 2-nya adalah masih tetap 12.000 dan 56.000. Maaf, itu kekurangan nolnya, sebenarnya itu adalah 12.000 dan 56.000. Kemudian keempatnya adalah 13.500 ditambah 12.750 dibagi 2 sama dengan 19.875. Lalu Y-nya 62.430 ditambah 60.850 dibagi 2 sama dengan 92.855. Jadi klaster sentroid yang baru adalah sebagai berikut. Keduanya itu X dan Y-nya masih tetap 12.000 dan 56.000. Lalu keempatnya berubah menjadi 19.875 dan 92.855. Kemudian perhitungan ketiga berlanjut ke data keempat yaitu 12.600 dan 61.300. Kita mulai menghitung jarak antara dataset dan sentroid K2. Sama seperti langkah perhitungan kedua, dan berikut adalah perhitungannya. Kita masih menggunakan data pertama yaitu 12.000 dan 56.000. Untuk data keempatnya yaitu 12.600 dan 61.300. Caranya adalah akar 12.600 dikurang 12.000 sama dengan dipangkatkan dengan 2, lalu ditambahkan dengan 61.300 dikurang 56.200 sama dengan akar 600 pangkat 2 dan akar dan 5.300 pangkat 2 hingga mendapatkan akar 360.000 ditambah 28.090.000 sama dengan 28.450. Akar 28.450.000 lalu diakarkan menjadi 5.335,8541412378 dibulatkan menjadi 5.333,86. Kemudian kita hitung jarak antar dataset dan sentroid K2. Perlu diingat karena K4 telah diupdate, jika kita harus menggunakan nilai sentroid K4 yang baru yaitu 19.875 dan 92.855. Hal ini juga berpengaruh apabila sentroid K2 diupdate. Berikut adalah perhitungannya. 19.875 dan 92.855. Lalu data keempatnya itu 12.600 dan 61.300. Caranya adalah akar 12.600 dikurang 19.875 ditambah itu dipangkatkan 2.
lalu ditambah dengan 61.300 dikurang 92.855 pangkat 2, hingga mendapatkan hasil akar min 7.275 pangkat 2, lalu ditambahkan dengan min 31.552 pangkat 2. Setelah dipangkatkan, kita mendapatkan hasil akar 52.925.625.000, lalu ditambah dengan 995.718.025, hingga mendapatkan hasil 32.382,7793.998, lalu dibulatkan menjadi 32.382. Dari kedua perhitungan jarak dataset ke K1 dan K2 didapatkan hasil sebagai berikut. Dataset 12.600 dan 61.300, klaster satunya itu adalah 5.333,86. Lalu klaster 2-nya adalah 32.382,77. Lalu kelompok klasternya adalah 2. Dari hasil di atas, kita mendapatkan jika dataset keempat masuk dalam klaster 2, jika seperti langkah sebelumnya kita update kembali sentroid K2 dengan dataset ketiga, kemudian kita update sentroidnya. Klaster K2 yaitu X-nya 12.000 dan 12.000 ditambah 12.600 dibagi 2 adalah sama dengan 12.300. Lalu Y-nya 56.000 ditambah 61.300 dibagi 2 sama dengan 117.308. Keempatnya adalah masih tetap seperti sebelumnya, yaitu 19.875, dan Y-nya adalah 92.855. Jadi sentroid yang baru adalah sebagai berikut. Klaster K2-nya itu X-nya memiliki nilai 12.300 dan Y-nya adalah 117.302. Keempatnya masih tetap, yaitu 19.875 dan 92.855. Selanjutnya adalah perhitungan keempat. Berlanjut ke data kelima, yaitu 14.850 dan 65.825. Kita mulai menghitung jarak antar dataset dan sentroid K2, sama seperti langkah di perhitungan ketiga, dan berikut adalah perhitungannya. Kita masih menggunakan data pertama, yaitu 12.000 dan 56.000. Kemudian data kelima yaitu adalah 14.850 dan 65.825. Caranya adalah akar 14.850 dikurang 12.000 pangkat 4 ditambah dengan 65.825 dikurang 56.000 pangkat 2 sama dengan 2.850 pangkat 2 ditambah 9.825 hingga mendapatkan hasil 8.112.500 ditambah dengan 96.530.625 hingga mendapatkan akar 104.653.125 hingga didesimalkan menjadi 10.230,010997.061 dibulatkan menjadi 10.230,02. Kemudian kita hitung jarak antar dataset dan sentroid keempat. Perlu diingat, karena keempat telah diupdate, jadi kita harus menggunakan
nilai sentroid keempat yang baru yaitu 19.875 dan 92.855. Hal ini juga berpengaruh apabila sentroid K2 diupdate. Berikut adalah perhitungannya, yaitu 19.875 dan 92.855. Lalu kita masukkan data kelima yaitu 14.850 dan 65.825. Caranya yaitu akar 14.850 dikurang 19.875 pangkat 2 ditambah 65.825 dikurang 92.855 pangkat 2 sama dengan min 5.025 pangkat 2 ditambah min 27.030 pangkat 2 hingga mendapatkan hasil 25.250.625 ditambah 730.620.900 sama dengan akar 751.525 hingga mendapatkan nilai desimal yaitu 27.493,117,117,775,181 sama dengan jika dibulatkan yaitu 27.493,12. Dari kedua perhitungan jarak dataset ke-2 dan ke-4 didapatkan hasil sebagai berikut. Datasetnya yaitu adalah 14.850 dan 65.825. Klaster satunya itu adalah 10.230,02 dan klaster 2-nya adalah 27.493,2. Kelompok klasternya yaitu 2. Kemudian kita update sentroidnya. Keduanya itu 12.000 ditambah 14.850 dibagi 2 mendapatkan hasil 19.425. Kemudian Y-nya yaitu 56.000 ditambah 65.825 dibagi 2 mendapatkan hasil 60.912,5. Jadi klaster sentroid yang baru adalah sebagai berikut. Klaster K2-nya X-nya mendapatkan nilai 19.425 dan Y-nya adalah 60.912,5. Sedangkan keempatnya adalah 19.875 dan Y-nya adalah 92.855. Kemudian kita berlanjut di perhitungan kelima, yaitu 15.200 dan 66.354. Kita mulai menghitung jarak antar dataset dan sentroid K2. Sama seperti langkah di perhitungan keempat, dan berikut adalah perhitungannya. Kita masih menggunakan data pertama yaitu 12.000 dan 56.000. Kemudian kita masukkan data kelima yaitu 15.200 dan 66.354. Caranya yaitu akar 15.200 dikurang 12.000 pangkat 2 ditambah dengan 66.354 dikurang 56.000 pangkat 2 mendapatkan hasil akar 3.200 pangkat 2 ditambah 10.354 sama dengan akar 10.240.000 ditambah dengan 107.205.316 sama dengan akar 117.445.316 mendapatkan nilai desimal 10.837,117,117,775
hingga dibulatkan mendapatkan nilai 10.837,22. Kemudian kita hitung jarak dataset terhadap klaster 4. Sangat perlu diingat, sentroid 4 yang kita gunakan adalah yang sudah diupdate di perhitungan kedua, yaitu 19.875 dan 92.855. Kemudian kita masih menggunakan data tersebut, yaitu 19.875 ditambah dan 92.855. Lalu kita masukkan data kelima, yaitu 15.200 dan 66.354. Caranya yaitu akar 15.200 dikurang 19.875 pangkat 2 ditambahkan dengan 66.354 dikurang 92.855 pangkat 2 hingga mendapatkan hasil min 4.675 dipangkatkan 2 lalu ditambahkan min 26.501 pangkat 2 sama dengan akar 21.855.625 ditambah dengan 702.303.001 mendapatkan hasil akar 724.158.626 mendapatkan nilai desimal yaitu 26.910,19557741 sama dengan 26.000 dibulatkan menjadi 26.910,110. Dari kedua perhitungan jarak dataset kedua dan keempat didapatkan hasil sebagai berikut. Datasetnya itu masih menggunakan data kelima, yaitu 15.200, 66.354. Klaster satunya itu adalah 10.837,22. Sedangkan klaster 2-nya adalah 26.910 dan kelompok klasternya adalah 2. Kemudian kita update menjadi K2-nya itu yaitu 12.000 ditambah 15.200 dibagi 2 mendapatkan hasil 13.600. Kemudian Y-nya adalah 12.000 ditambah 66.354 dibagi 2 mendapatkan hasil 45.177. Keempatnya masih sama, yaitu 19.875 dan Y-nya adalah 92.855. Jadi klaster sentroid yang baru adalah sebagai berikut. K2-nya itu adalah 13.600 dan Y-nya itu 45.177 dan keempatnya itu adalah 19.875, Y-nya 92.855. Sekian video dari saya. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.